kejadian itu ada di dalam kamar. Iya. Tentu di sini tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat secara langsung. Mendengar, mengalami. Ya. Hanya korban. Misalkan ada suatu karyawan atau siapapun yang melihat korban ini keluar dari kamar dengan keadaan luka. Nah, orang yang melihat ini itu dapat dimaknai sebagai saksi. Tidak dengan bukti saksi dan ahli tadi itu juga dan juga surat itu, apakah cukup untuk menyatakan misalkan itu ya hakim berpendapat bahwa Mas Ferry lah pelakunya begitu? Ya, 2 alat bukti itu sudah cukup, kan minimal 2 alat bukti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bang Dr. Abdul Khair akan memberikan ulasan hukum terkait dengan beberapa isu-isu yang sedang viral di masyarakat. Namun sebelum itu, jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Abdul Khair nih Bang. Ya. Kita kan sekarang sedang menyaksikan beberapa fenomena yang sedang viral lah istilahnya. Tapi emang ada isu hukumnya yang terkait. Iya. Salah satunya adalah yang mau kita bahas pertama yaitu terkait dengan kasus dugaan KDRT Bang, yang saat ini sedang dijalani oleh terdakwanya Mas Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Kota Kediri ya, dan kemarin hari Rabu itu sudah masuk pada tahapan pembacaan tuntutan begitu Bang. Nah kan kalau sudah membaca tuntutan berarti nggak lama lagi akan ada pledoi dan kemudian putusan gitu Bang. Ada hal menarik yang mungkin saya termasuk yang ingin mempertanyakan dan juga mungkin sahabat Halo Pengacara yang ada di rumah ini penasaran juga gini kan. Ini kan dalam pemeriksaan perkaranya Mas Ferry Irawan ini kan sebagian saksi yang sudah diperiksa itu karyawan hotel, kemudian juga ada dokter forensik begitu, kemudian juga ada ahli hukum, tapi tidak ada satupun dari mereka yang melihat secara langsung peristiwa terjadinya dugaan KDRT tersebut, karena memang katanya dugaannya terjadi di dalam kamar begitu ya. Iya. Nah yang jadi pertanyaan adalah Bang, dalam konteks hukum pidana, hukum pembuktian gitu ya, dengan tidak adanya saksi-saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut, apakah ini kemudian bisa dikatakan gitu ya, unsur-unsur tindak pidana KDRT ini tidak bisa dibuktikan gitu, atau tidak terbukti lah katakan begitu Bang? Ya, pertama menyangkut tentang alat bukti. Alat bukti itu dimaksudkan untuk membuat terang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk menemukan pada akhirnya siapa yang layak untuk ditetapkan sebagai pidana sepanjang telah memenuhi unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Alat bukti itu demikian signifikan dalam pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah sekarang apa yang dimaksudkan dengan alat bukti itu terdiri dari 5 hal. Ya. Pertama, saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah untuk petunjuk itu ada di proses pengadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim berdasarkan keyakinannya dia dapat menentukan petunjuk. Jadi petunjuk nanti itu di tahap persidangan. Sama halnya dengan keterangan terdakwa itu nanti di persidangan. Tapi keterangan terdakwa ini tidak mengikat. Nah, jadi hanya tinggal 3 dalam proses penyidikan dan penuntutan itu. Saksi, ahli, surat. Kalau ahli itu sesuai dengan bidang keahliannya, dia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Kalau surat itu penerjemahannya sekarang itu bisa dalam arti kata suatu
dokumen elektronik atau informasi elektronik itu bisa, karena dipersamakan dengan surat. Visum et repertum itu pun surat, dengan didukung oleh ahli dari forensik yang dimaksudkan. Nah, menyangkut saksi, pengertian awal saksi itu memang sebagaimana ditentukan KUHP, seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung terhadap adanya suatu tindak pidana. Tetapi ketentuan ini telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 65 tahun 2010. Jadi saksi tidak selalu dia itu mendengar, melihat, mengalami secara langsung. Yang kita kenal dengan istilah saksi fakta. Saksi yang memiliki relevansi kepentingan terkait dengan adanya suatu tindak pidana. Walaupun dia tidak mendengar secara langsung, tidak melihat secara langsung, tidak mengalami secara langsung, tapi saksi demikian itu dipersamakan dengan saksi. Contoh, ada suatu mayat di jalanan. Kemudian ada seseorang melihat mayat itu di jalanan. Orang yang melihat ini kan tidak tahu orang ini meninggal diapakan, apakah bunuh diri atau dibunuh, dia tidak lihat. Tidak ada yang melihat begitu ya? Ya kan? Tapi dia mengetahui melihat ada mayat. Masalah kenapa dan bagaimana dia tidak tahu, karena dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami secara langsung. Orang yang demikian itu menjadi salah satu alat bukti sebagai saksi yang diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 65 tahun 2010. Dalam perkara Akuo, kejadian itu ada di dalam kamar. Tentu di sini tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat secara langsung. Mendengar, mengalami. Hanya korban. Tapi korban ini dalam konteks dia sebagai saksi yang berpredikat korban. Jadi ada istilah itu saksi korban. Nah, azasnya satu saksi bukan alat bukti. Nulus testis. Tapi bagaimana misalkan ada suatu karyawan atau siapapun yang melihat korban ini keluar dari kamar, kan seperti itu, dengan keadaan luka atau dengan keadaan berdarah, sesuatu anggota tubuhnya cedera, entah luka atau apa dan sejenisnya. Nah, orang yang melihat ini itu dapat dimaknai sebagai saksi karena dia secara signifikan memberikan keterangan walaupun dia tidak secara langsung melihat terjadinya peristiwa itu. Nah, katakan hanya ada saksi korban, ya kan? Satu saksi bukan alat bukti. Nah, kita kembalikan ke pasal 184. 184 itu yang saya sebut tadi, saksi, surat, ahli, itu pilihan sesuai dengan konteks, sesuai dengan fakta untuk diterapkan kepada perkara konkret. Katakan tidak ada saksi, tinggal alat bukti itu menunjuk kepada surat dan ahli, itu sudah bisa. Kenapa? Visum et repertum yang menjadi dalil adanya penganiayaan atau perbuatan mencederai seseorang itu menjadi alat bukti. Ditambah dengan ahli. Ahlinya ya bisa ahli forensik, ahli pidana, atau ahli psikologi, ahli kedokteran, atau juga ahli hukum. Jadi bisa dapat digunakan walaupun tidak ada saksi. Jadi secara jelasnya itu kondisional, bisa saksi ditambah surat, saksi ditambah ahli, atau surat saja dengan ahli, itu bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Ya, bisa diterapkan. Nah, apalagi mengacu kepada putusan nomor 5 tahun 2010, ada perluasan saksi dalam pengertian saksi fakta, saksi yang memiliki kepentingan untuk proses penyelidikan dan penuntutan, walaupun dia tidak mendengar, melihat, mengalami secara langsung, dia menjadi saksi sebagaimana
dipersamakan dengan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung. Iya, artinya dengan bukti saksi dan ahli tadi itu juga dan juga surat itu, apakah tadi kan kita mengatakan tidak ada yang melihat secara langsung, apakah itu cukup untuk menyatakan misalkan itu ya hakim berpendapat bahwa Mas Ferry lah pelakunya begitu? Ya, 2 alat bukti itu sudah cukup kan, minimal 2 alat bukti. Iya. Walaupun tidak ada saksi, ekstrim kita katakan tidak ada saksi. Tidak ada saksi sama sekali gitu ya? Ekstrim, hanya tinggal 2 surat dalam hal ini in case visum et repertum dan ahli sudah bisa. Iya. Nah, apalagi mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu saksi fakta yang memiliki kepentingan dalam proses penyidikan penuntutan itu diakui. Iya, memang ada beberapa saksi fakta yang dari pegawai hotel itu yang kemudian memang melihat pada saat mereka keluar dari ruangan kamarnya itu kemudian menuju lift itu ada yang melihat itulah yang dimaksud berdarah saksi, gitu ya. Itu saksi fakta, saksi yang berkepentingan dalam perkara tidak pidana. Tapi kan di sisi lain Mas Ferry itu kan membantah bahwa dia tidak pernah melakukan itu dan justru Mbak Vena lah yang memukul, menyakiti atau melukai dirinya sendiri begitu. Apakah itu nanti dibuktikannya di proses persidangan. Iya. Ya kan? Itu di proses persidangan. Masalah itu hal yang biasa. Bagaimana dalil-dalil disampaikan sesuai dengan fakta dan alat bukti yang mendukung. Tapi secara praktek di persidangan, Bang, ketika seseorang membantah, kemudian bisa nggak dianggap oleh hakim itu sesuatu yang memberatkan karena dia dianggap tidak mengakui bersalah atau tidak mengaku bersalah gitu, Bang? Ya, kalau seorang terdakwa dia boleh mengingkari. Ya, katakan ekstrimnya dia boleh saja berbohong. Tetapi beban pembuktian kan tetap pada JPU ya. Karena kan sifatnya bukan pembuktian terbalik. Iya. Kalau dia berbelit-belit, seorang terdakwa berbelit-belit, terus ya tidak berlaku sopan dan lain-lain, memang itu menjadi salah satu unsur pemberat penilaian bagi majelis hakim. Ya, dalam arti kata yang seharusnya ada kebijakan dalam bentuk penurunan. Hukumannya diringankan gitu ya. Diringankan, tapi karena berbelit-belit tidak akomodatif atau dengan perilaku yang tidak pantas itu tentu kan secara kejiwaan, secara psikologis dapat berpengaruh ya terhadap putusan karena semuanya ada di hakim gitu ya. Iya, itu secara psikologis itu hal yang manusiawi. Seperti juga kita dengan anak kita, dengan saudara, dengan lingkungan, itu hal yang sangat berpengaruh juga suasana kebatinan itu. Nah, Abang kan pengalamannya sudah banyak lah sebagai ahli pidana begitu ya di beberapa perkara pidana begitu ya, Bang. Ini kan tahapannya pekan depan itu ada pembelaan begitu ya dari Mas Ferry Irawan dari kuasa hukumnya. Bukan dalam arti untuk mengintervensi, tapi dari segi pengalaman Abang sebagai ahli dalam hukum pidana ini, apa sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan oleh ya sebenarnya kan gitu. Ferry dia itu suami istri apa bukan? Saya nggak begitu ngikut suami istri ya. Karena gini, kalau suami istri itu kan KDRT itu ya memang sering terjadi ya. Itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu memang bisa secara fisik dan bisa secara non fisik itu dapat. Tetapi kan begini, hukum pidana itu secara azasnya ya, proses penal, litigasi itu sebaiknya digunakan sebagai obat terakhir yang kita kenal dengan ultimum remedium. Dia bukan primum remedium seharusnya, apalagi ini antara suami istri. Seharusnya pendekatannya itu pendekatan non litigasi seharusnya, ya kan? Nah, kenapa? Dari perspektif kemanfaatan hukum, utilitas atau dengan bahasa terminologi Islam itu maslahat itu lebih banyak maslahatnya ketimbang melakukan upaya proses hukum. Kecuali dalam hal-hal tertentu ya, dalam hal-hal tertentu yang sangat berpengaruh dampak akibat buruknya itu oke lah. Karena di sini mencegah kemungkaran itu lebih
utama dari menegakkan kemanfaatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah itu dalam perspektif hukum, kemanfaatan hukum itu juga ada teori utilitas. Sebagaimana disampaikan oleh Jeremy Bentham. Nah kemanfaatan ini terkait juga dengan keadilan substansial. Nah bicara keadilan substansial ini telah berkembang sedemikian rupa. Ada keadilan itu keadaan korektif. Aristoteles itu menggambarkan keadaan korektif yang ditujukan untuk pemilihan terhadap suatu keadaan yang negatif. Kemudian John Rawls mengembangkan apa yang dikatakan teori keadilan restoratif, ya, jadi restoratif justice. Maksudnya juga untuk pemilihan. Ketika ada suatu permasalahan hukum, delik, tindak pidana, itu dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, restoratif justice untuk memulihkan keadaan dengan perdamaian. Tapi itu tidak tercapai, itu, Pak. Ini dalam hukum positif kita memang undang-undangnya tidak ada. Undang-undangnya tidak ada. Tidak ada undang-undang tentang keadilan restoratif, tidak ada. Tapi dalam praktek cara berhukum kita itu ada peraturan Kapolri, ada juga peraturan Jaksa Agung, ada juga surat edaran dari Mahkamah Agung. Itu memberikan peluang penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan non penal, yang kita kenal dengan istilah mediasi penal. Nah, mediasi penal ini sebenarnya diadopsi dari alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif dispute resolution itu ada mediasi. Sebelumnya ada negosiasi. Apabila tidak berhasil, negosiasi, mediasi. Apabila tidak mediasi tidak berhasil, barulah arbitrase. Itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif sengketa. Jadi penyelesaian secara non litigasi dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif itu dipentingkan. Seharusnya itu lebih diutamakan ketimbang upaya penal. Apalagi ini suami istri, ya kan? Kenapa? Misalkan secara psikologis ada anak, ini kan perhimpunan dua keluarga, pihak keluarga perempuan, pihak keluarga laki. Dengan adanya perdamaian, penyelesaian secara kekeluargaan, ini kan berupaya pemulihan. Nah itu lebih diutamakan. Ultimum remedium itu lebih diutamakan ketimbang primum remedium. Kecuali apabila itu sudah dilakukan, ternyata pada waktu yang lain terjadi lagi, maka barulah hukum pidana itu dapat diterapkan. Jadi ada diversi, ada pengalihan dari proses melalui pendekatan mitigasi ke non litigasi. Itu saran saya. Memang ini juga yang sampai sejauh ini sih Mbak dari kubunya Mbak Vena menyatakan belum mau atau bahkan tetap lanjutlah proses hukum. Seharusnya sih seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak maslahat. Sudah punya anak apa belum? Saya nggak. Kalau dari pernikahannya belum, karena baru beberapa bulan ceritanya begitu, Bang. Tapi kan merajut hubungan dua keluarga itu lebih juga diutamakan kan. Ini ada juga sebenarnya, Bang. Menariknya itu adalah ternyata Mas Ferry ini pernah dihukum juga, Bang, untuk perkara yang lain di sebelum ini kan tahun 2005. Nah, dalam pertimbangan majelis hakim itu memungkinkan nggak sih itu atau menjadi pertimbangan nggak sih itu dalam putusan hakim nanti, apakah itu kemudian menjadi memperberat atau itu dikesampingkan? Sudah ada vonis sebelumnya. Ada vonis 5 bulan terkait dengan itu. Perkara apa? Penipuan. Ya bisa menjadi dalil kalau nanti proses itu berlanjut di persidangan, bisa menjadi dalil bagi majelis hakim. Karena kan di sini ada pengulangan perbuatan pidana. Jadi dipandang residivis. Residivis itu ya.
Ya berarti ini kemungkinan akan menjadi pemberat gitu tentunya buat Mas Ferry gitu ya. Ya, Secara hukumnya gitu secara ya. hukum normatifnya itu menjadi dalil sebagai residivis orang yang mengulangi perbuatan pidana. Nah kalau menurut pendapat abang dari kasusnya ini bang, Mas Ferry sama Mbak Vena, mungkin sedikit abang pernah mendengar begitu ya. Kalau secara gambaran umumnya kemungkinan ini Mas Ferry bisa lepas gak sih dari tuduhan ini, atau seperti Ya, pada kalau umumnya akan dipolisi, Bang? tidak dilakukan upaya proses non litigasi, Tetap pihak pelapor dalam hal ini, in case istrinya tidak melakukan pencabutan dengan dasar keadilan restoratif tadi, ya perkara terus lanjut. Kalau perkara terus lanjut, ya sampai P21 di tangan jaksa, ya jaksa mau nggak mau ya harus membuktikan, menyerahkan perkara itu ke pengadilan. Nah, kalau udah di pengadilan itu kan bukan di pengadilan perdata. Kalau di pengadilan perdata ada kewajiban hakim untuk mendamaikan. Tapi kalau sudah masuk, proses itu lanjut sampai pemeriksaan alat bukti. Walaupun ada eksepsi, sepanjang eksepsi tidak diterima, lanjut ke pokok perkara kan itu. Siap, Bang.